Assalamualaikum semua teman-teman, dimanapun kalian berada. Nah, kali ini Wulan akan berbagi tentang jurusan ataupun fakultas yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Nah, buat teman-teman yang barusan lulus SMA ataupun SMK atau madrasah aliyah dan bingung mau kuliah di mana, terus mau jurusannya apa, ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di jenjang pendidikan strata 1 di UIN Raden Intan Lampung. Dan ini fakultas di UIN Raden Intan Lampung. Nah, jadi di UIN Raden Intan Lampung sendiri di tahun 2019 membuka fakultas baru, yaitu Fakultas Adab. Di Fakultas Adab ini ada 2 jurusan loh teman-teman. Jurusan pertama yaitu jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, Sejarah Peradaban Islam ini sendiri bisa teman-teman ambil ataupun teman-teman ingin mengambil jurusan Sejarah Peradaban Islam yang sesuai dengan basic teman-teman. Kalau suka sejarah ataupun teman-teman suka yang berkaitan dengan berbau dengan sejarah ataupun Islamnya gitu kan, bisa teman-teman ambil menjadi referensi di jurusan ini. Selanjutnya yang kedua yaitu Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Nah, kalau di Universitas Lampung itu ada juga ilmu perpustakaan. Nah, ternyata di UIN Raden Intan Lampung juga ada loh. Dan di dekat dengan Fakultas Adab, ini ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di beberapa PTKIN yang ada di Indonesia, biasanya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu menjadi salah satu jurusan ataupun fakultas terfavorit yang dituju oleh mahasiswa baru. Nah, di UIN Raden Intan Lampung sendiri ada 10 jurusan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang paling menduduki di peringkat pertama yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam. Kan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, ini ada jurusan MPI. MPI itu apa sih? Nah, MPI ini panjangannya adalah Manajemen Pendidikan Islam. Kalau Wulan tanya dengan mahasiswa di MPI ini sendiri, mereka mengatakan bahwa kalau MPI ini lebih membahas tentang bagaimana manajemen dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi itu yang membedakan antara pendidikan agama Islam dengan manajemen pendidikan Islam. Dan yang jurusan yang ketiga yaitu pendidikan bahasa Arab. Nah, teman-teman yang jago bahasa Arab itu bisa jadi referensi untuk teman-teman yang mau masuk dan join di jurusan bahasa Arab. Yang keempat, ada jurusan bahasa Inggris. Teman-teman punya basic di bahasa Inggris, so bisa banget jadikan referensi jurusan bahasa Inggris di UIN Raden Intan Lampung. Dan jurusan selanjutnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ada juga jurusan PGRA dan PGMI. Tadi kalau PGRA itu biasanya di universitas lain itu biasanya PIAUT gitu ya. Tapi kalau di UIN sendiri itu ada PGRA. Dan kalau PGSD di UIN manggilnya biasanya PGMI. Nah, PGMI ini singkatannya adalah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. So, next ke jurusan selanjutnya. Jurusan selanjutnya yaitu Pendidikan Biologi. Nah, bagi teman-teman yang suka eksak, yang suka berhitung, yang suka menganalisa tentang dunia sains, itu teman-teman bisa banget nih gabung dengan jurusan Pendidikan Biologi. Pendidikan Biologi ada dan selanjutnya ada Pendidikan Fisika. Suka ngitung dan suka belajar tentang rumus-rumus, Pendidikan Fisika. Dan yang terakhir yaitu Pendidikan Matematika. Ini merupakan salah satu jurusan yang menjadi salah satu favorit mahasiswa-mahasiswa yang ingin masuk ke UIN Raden Intan Lampung. Dan di UIN juga banyak lagi jurusan-jurusan yang gak kalah favoritnya, yaitu jurusan bimbingan konseling. Ternyata di UIN juga itu ada jurusan-jurusan yang memang kalau teman-teman cari di universitas lain, di universitas umum, di UIN juga ada. Itu tadi bimbingan konseling. So, next ke fakultas yang ketiga. Fakultas yang ketiga ini tepat di belakang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yaitu Fakultas FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini ada beberapa jurusan, ada 4 jurusan. Jurusan yang pertama
yang menempati peringkat pertama dan menjadi salah satu jurusan yang banyak peminatnya di seluruh PTKIN di Indonesia, yaitu perbankan syariah. Percaya nggak sih? Ternyata perbankan syariah ini merupakan salah satu jurusan yang banyak peminatnya loh teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua yaitu ekonomi syariah. Dan yang ketiga yaitu manajemen bisnis syariah. Teman-teman yang suka manajemen tentang bisnis, suka ekonomi, itu boleh banget nih join ke jurusan manajemen bisnis syariah. Dan yang terakhir, di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, ini adalah akuntansi syariah. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung karena basicnya anak IPS, aduh, tadi nggak suka hitung-hitungan, nggak suka biologi, nggak suka fisika, tenang teman-teman, karena di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, teman-teman akan mengetahui tentang dunia ekonomi dan bagaimana dulu ketika SMA belajar IPS itu akan berperan penting banget gitu. Teman-teman tinggal pilih aja tadi 4 jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. So next. Nah, di fakultas selanjutnya yaitu Fakultas Syariah. Nah, Fakultas Syariah ini kalau di universitas lain ataupun universitas yang umum, bukan basicnya Islam, itu biasanya fakultas hukum ya. Tapi kalau di UIN Raden Intan Lampung, itu menyebutnya Fakultas Syariah. Nah, di Fakultas Syariah ini ada 3 jurusan. Apa aja? Yang pertama, yaitu HTN. HTN ini merupakan singkatan dari Hukum Tata Negara. Buat teman-teman yang jago untuk menghafal pasal-pasal, mengingat pasal-pasal, bisa banget menjadikan referensi HTN ini sebagai salah satu jurusan yang teman-teman ingin pilih gitu di UIN Raden Intan Lampung. Dan yang kedua, Fakultas Hukum Ekonomi. Nah, hukum ekonomi ini berkaitan dengan ekonomi ya, perdagangan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di Fakultas Syariah yaitu Hukum Keluarga. So, teman-teman bisa jadikan beberapa referensi tadi untuk menjadikan jurusan yang mana nih yang mau aku pilih untuk nanti melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Dan lanjut lagi ke fakultas selanjutnya. Fakultas ini letaknya di depan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yaitu Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Fakultas Usuluddin. Nah, Fakultas Usuluddin ini ada 7 jurusan, teman-teman. Apa aja? Yang pertama, Fakultas Usuluddin, yang pertama yaitu jurusan yang familiar dan terkenal banget, yaitu Psikologi Islam. Karena di UIN Raden Intan Lampung ini, Psikologi Islam itu bisa jadi yang favorit banget gitu di Fakultas Usuluddin. Jurusan dari Psikologi Islam. Yang kedua, yaitu Sosiologi Agama. Yang ketiga, Studi Agama-Agama. Yang keempat, Tasawuf dan Psikoterapi. Dan yang kelima, yaitu Al-Quran, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan yang keenam, ada Akidah dan Filsafat Islam. Yang terakhir, yaitu Pemikiran Politik Islam. Nah, kalau teman-teman yang suka berpikiran tentang politik, apalagi berkaitan dengan Islam, bisa menjadikan referensi jurusan Pemikiran Politik Islam sebagai salah satu referensi untuk melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Nah, melanjut ke fakultas terakhir. Fakultas terakhir ini fakultas yang sangat berkaitan dengan UIN Raden Intan Lampung, teman-teman. Kan basicnya Islam. Otomatis harus ada dakwah-dakwahnya gitu ya. Nah, fakultas terakhir ini yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini ada jurusan juga yang terfavorit dan menduduki peringkat terbanyak dengan jumlah mahasiswa yang menyukai atau meminati jurusan tersebut. Apa sih? Yang pertama yaitu KPI. KPI merupakan kepanjangan dari Komunikasi Penyiaran Islam. Dan yang kedua yaitu manajemen dakwah. Yang ketiga ada pengembangan masyarakat Islam. Nah, tadi ketiga jurusan yang ada di
ilmu Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ada yang terakhir loh, yaitu BKI. Nah, kalau tadi Wulan ngebahas bahwa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ada jurusan BK atau bimbingan konseling, dan basicnya ini merupakan langsung gurunya atau tenaga pendidik menyiapkan tenaga pendidik. Kalau di dakwah juga ternyata ada jurusan BKI, ya kepanjangannya dari bimbingan konseling Islam. Nah, itu tadi jurusan yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ilmu yang Wulan sampaikan dan bisa menjadi referensi teman-teman semua yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi khususnya di UIN Raden Intan Lampung. So buat kalian yang barusan lulus ataupun sudah bekerja dan ingin melanjutkan pendidikan, jangan pernah ragu dan jangan pernah putus asa. Gapai mimpi kamu setinggi angkasa dan semoga semuanya bisa tercapai dan terkabul. Jangan pernah patah semangat karena Allah bersama orang-orang yang tidak pernah putus semangat. Oke, sekian dari Wulan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.